Selamat datang di podcast spesial ujian akhir semester mata kuliah literasi digital. Saya adalah sebagai tuan rumah hari ini yang bernama Tambok Siringo. Kita di sini akan membahas kasus serius yang terjadi di Universitas Digital terkait kebocoran dan besar-besarnya. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya tentang satu analisis situasi. Apa saja faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital? Betul sekali. Faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital yaitu yang pertama, keamanan sistem yang lemah atau kurang memadai, seperti penggunaan kata sandi yang buruk, kurangnya enkripsi data, atau celah keamanan dalam aplikasi kampus. Kedua, pelatihan dan kesadaran staf tentang praktik keamanan data terbaik yang dapat menyebabkan kesalahan manusia seperti kebocoran informasi. Selanjutnya, serangan siber yang disengaja oleh peretas atau pihak jahat yang mencoba mengakses sistem untuk mencuri data. Oke, dari pertanyaan saya berarti dapat disimpulkan ada 3 keamanan digital. Yang pertama tadi keamanan sistem yang lemah dan kurang memadai. Berarti yang kedua kekurangan pelatihan dan kesadaran staf tentang praktik keamanan. Oke, yang ketiga kurangnya tindakan pencegahan dan pemantauan. Begitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak dari kebocoran data ini terhadap mahasiswa dan reputasi universitas? Dampak kebocoran data ini terhadap reputasi mahasiswa dan universitas yaitu yang pertama, mahasiswa merasa khawatir dan tidak aman dengan privasi data pribadi mereka yang terpapar, seperti informasi kontak, nilai akademis, dan data sensitif lainnya. Selanjutnya, hilangnya kepercayaan mahasiswa terhadap sistem digital kampus dan kemampuan universitas dalam melindungi data mereka yang dapat mempengaruhi pengalaman belajar dan partisipasi dan kuliah di kampus. Selanjutnya, reputasi universitas menjadi persoalan karena dianggap gagal dalam mengamankan data sensitif dan melindungi privasi mahasiswa yang dapat berdampak pada rekrutan calon mahasiswa baru. Selanjutnya, risiko tuntutan hukum dari mahasiswa atau badan pengawas jika terjadi ada pelanggaran regulasi privasi data. Saudara, terima kasih. Untuk soal selanjutnya kita akan membahas tentang etika dan privasi, yang dimana pertanyaan saya kepada saudara, jelaskan konsep privasi digital dalam konteks kehidupan kampus dan mengapa penting untuk dilindungi ini. Baik, saya akan menjelaskan konsep privasi digital dalam kehidupan kampus dan mengapa penting untuk dilindungi. Privasi digital mengacu pada hak individu untuk mengontrol dan melindungi informasi pribadi mereka dalam lingkungan digital. Dalam konteks kehidupan kampus, privasi digital ini adalah perlindungan data seperti informasi kontak, catatan akademis, komunikasi dan aktivitas online mahasiswa. Privasi digital ini penting untuk dilindungi karena yang pertama itu memberikan mahasiswa rasa aman dan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan diskriminasi. Yang selanjutnya, melindungi hak mahasiswa atas privasi dan otonomi dalam mengontrol informasi pribadi mereka. Selanjutnya, menjaga kepercayaan dan integritas dalam hubungan antara mahasiswa dan institusi pendidikan. Berarti kita dapat menyimpulkan dari jawaban Anda ada 4 ya. Berarti memberikan mahasiswa rasa aman dan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga, melindungi hak dari mahasiswa dan privasi dan otonomi dalam mengontrol informasi. Yang keempat, menjaga kepercayaan dan integrasi. Ya, pertanyaan selanjutnya,
apa tanggung jawab etis Universitas Digital terhadap mahasiswa terkait perlindungan data pribadi mereka? Baik, jadi tanggung jawab etis Universitas Digital terhadap mahasiswa terkait perlindungan data pribadi mereka yaitu Universitas Digital harus memperhatikan prinsip kerahasiaan dan menghormati privasi mahasiswa sebagai individu yang berhak atas perlindungan data. Kedua, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah akses tidak sah dan kebocoran data. Dan selanjutnya, menerapkan kebijakan privasi yang jelas dan transparan, serta memberikan pelatihan kepada staf tentang penanganan data yang aman. Selanjutnya, segera menyelidiki data dan mengatasi insiden pelanggaran privasi. Selanjutnya, meminta persetujuan dari mahasiswa sebelum menggunakan atau membagikan data pribadi mereka untuk tujuan tertentu. Berarti tanggung jawab dari yang kita dapat kita simpulkan yaitu harus bertanggung jawab, semua rekan-rekan harus bertanggung jawab yang terdapat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan tentang regulasi dan privasi. Yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi institusi pendidikan. Ada beberapa regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi di institusi pendidikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Institusi pendidikan sebagai pengendali data wajib melindungi data pribadi mahasiswa dan staf yang terkait lainnya sesuai dengan ketentuan UU PDP. Ini termasuk mendapatkan persetujuan untuk pengumpulan dan penggunaan data. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Institusi pendidikan yang menggunakan sistem elektronik untuk melalui data mahasiswa dan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Institusi pendidikan yang menggunakan sistem elektronik untuk berbagai keperluan administratif dan akademik harus mematuhi peraturan ini untuk memastikan data pribadi dilindungi dengan baik. Arti dari data tersebut berarti pemerintah yang harus menjalankan regulasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Universitas Digital seharusnya mematuhi regulasi tersebut untuk menghindari kejadian serupa di masa depan? Ya, universitas selanjutnya, Universitas Digital harus mematuhi regulasi untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, yaitu yang pertama, membentuk kebijakan perlindungan data pribadi. Kebijakan harus menetapkan standar keamanan data yang sesuai dengan regulasi. Kedua, edukasi dan pelatihan. Mengadakan pelatihan rutin bagi staf dan mahasiswa tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Selanjutnya, penilaian risiko dan audit keamanan. Melakukan penilaian risiko secara berkala untuk meningkatkan potensi kelemahan dan sistem keamanan. Selanjutnya, implementasi teknologi keamanan. Pertama, itu enkripsi data. Gunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data pribadi. Kedua, kontrol akses. Terapkan kontrol akses yang ketat untuk memastikan semua pihak yang berwenang dalam mengakses data pribadi. Dan selanjutnya, pemantauan sistem. Menggunakan alat pemantauan dan deteksi ancaman untuk mengidentifikasi dan merespon insiden keamanan secara real time. Jadi untuk menghindarinya kita dapat ada 3 cara yang saudara berikan, yaitu membentuk kebijakan perlindungan data pribadi, yang selanjutnya edukasi dan pelatihan, yang terakhir penilaian risiko dan audit keamanan. Oke saudara, untuk pertanyaan selanjutnya kita ambil dari solusi dan rekomendasi, di mana ada pertanyaan yang mengatakan rekomendasikanlah langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Universitas Digital untuk memperbaiki kebijakan privasi dan meningkatkan keamanan data. Baik, langkah-langkah yang diambil oleh Universitas Digital untuk memperbaiki keamanan data yaitu yang pertama yaitu melakukan audit keamanan menyeluruh pada sistem dan aplikasi kampus untuk mengidentifikasi celah dan menerapkan perbaikan.
Yang kedua, mengimplementasikan enkripsi kuat pada semua data sensitif. Yang ketiga, menerapkan autentikasi faktor dan pengelolaan akses yang ketat untuk membatasi akses data sensitif. Selanjutnya, memperkuat kebijakan keamanan seperti manajemen kata sandi yang kuat. Selanjutnya, memberikan pelatihan keamanan data dan privasi yang wajib bagi seluruh staf mahasiswa secara berkala. Selanjutnya, membentuk tim tanggap insiden yang dapat menangani dan menyelidiki pelanggaran keamanan di masa depan. Oke, untuk soal selanjutnya, ini dinyatakan bagaimana untuk Universitas Digital dapat memulihkan kepercayaan mahasiswa setelah skandal kebocoran data ini. Baik, Universitas Digital dapat memulihkan kepercayaan mahasiswa setelah kebocoran data ini, yaitu universitas harus bertanggung jawab dan transparan dalam memastikan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki dan melindungi data. Yang kedua, menawarkan kompensasi atau perlindungan data seperti pemantauan kredit bagi mahasiswa yang terkena dampak kebocoran data. Selanjutnya, melibatkan mahasiswa dalam proses peninjauan kebijakan privasi data. Selanjutnya, menunjuk pihak ketiga yang independen untuk mengaudit dan verifikasi bahwa sistem universitas telah aman. Selanjutnya, melakukan kampanye edukasi tentang privasi digital. Dan selanjutnya, membangun kembali kepercayaan secara bertahap melalui transparansi, tindakan nyata, dan konsistensi dalam menjaga keamanan data di masa depan. Oke, sangat baik saudara. Poin-poin ini pasti akan membantu Universitas Digital untuk mengenai posisi ini dengan lebih baik. Nah, di mana saudara sudah memaparkan penjelasan yang lebih konkret atau apa tentang penjelasan ini. Oke, untuk penutupnya di podcast di episode podcast spesial kita untuk ujian akhir semester di literasi digital. Terima kasih kepada Alden Ronaldo Sirait yang sudah memaparkan penjelasannya untuk berbagi wawasan yang berharga dari ini. Jangan lupa penting untuk selalu memperhatikan keamanan data pribadi kita di dunia digital yang semakin kompleks ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih telah mengundang saya, Saudara Lambok. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih saudara.